Shalom, selamat malam Bapak Ibu pencinta setia program Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa program ini telah banyak menolong orang-orang percaya untuk bisa belajar dan mendapatkan pendampingan dalam pembacaan Alkitab dengan berupa penjelasan serta penafsiran yang sesuai dengan teks ini. Sehingga dengan itu manfaat yang kita dapatkan adalah pemahaman dan kita bisa melakukan itu dengan benar. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Mazmur ratapan dan doa, yaitu doa memohon pertolongan dari Daud di dalam Mazmur 86, doa minta pertolongan. Mari saat ini kita sadar bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Dan Bapa yang mengizinkan kasih setianya itu dinyatakan kepada kita. Dan biarlah pada hari ini kita makin kokoh dan tahu bahwa sumber pertolongan kita hanyalah Allah semata-mata. Kami bersyukur Bapa. Kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena kasih setiamu telah lebih dahulu kau curahkan kepada kami. Engkau yang tidak menahan murkamu, tapi melepaskan pendamaian kepada mereka yang mau merendahkan hati mereka. Hari ini, biarlah Tuhan Engkau mengarahkan telingamu kepada kami. Menjawab setiap doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau
terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau beserta kami, ya Tuhan. Tak yang lain yang perkasa, selalu menolong hidup kami. Urialalalala bashi, urialalala rabu, urialalala bari, shanarala bu, urialala batakamu, shanarala batakaraba, ianamu. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau setia atas janji-janji-Mu. Engkau setia melepaskan pengampunan pada mereka yang memerlukannya. Haleluya. Saudara-saudara, sebagaimana tadi kita menyembah Tuhan, kita mengatakan penolong kita. Yesus adalah Allah yang setia. Dan ini juga yang disampaikan oleh Daud. Ini sebuah mazmur ratapan, sebuah mazmur doa. Tandanya selalu dimulai dengan
seruan karena keadaan yang menyulitkan pemazmur. Dan di sini Daud memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu pengampun. Dan karena dia mampu melakukan hal-hal yang besar yang tidak tertandingi oleh ilah-ilah lain, dewa-dewa lain yang ada di muka bumi. Daud memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi perlawanan dari orang-orang yang mengolok-olok, yang meremehkan Daud dan juga Yahweh Allah yang disembahnya. Kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, dalam doanya ini Daud sungguh-sungguh meminta agar Allah itu mendengar. Dikatakan arahkanlah telingamu. Jadi mendengar lalu menjawab. Jawablah aku Tuhan. Dan kemudian menjaga. Jagalah hidupku. Dan menyelamatkan. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Lalu mengasihani. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dan memberikan sukacita kepadanya. Sebab buatlah hati hambamu ini bersukacita. Dalam kondisi dan keadaannya yang begitu seperti yang miskin. Seperti orang yang sedang memerlukan Tuhan. Jadi kemiskinan itu di sini bukan karena dia tidak punya harta. Tetapi dia sedang mengharapkan pertolongan. Berarti dia tidak punya lagi sumber-sumber pertolongan yang bisa dia andalkan kecuali Tuhan. Orang yang miskin adalah orang yang menyadari dia sedang membutuhkan. Dia sedang mengharapkan adanya orang yang mampu menolong dia. Nah saudara-saudara, pada dasarnya apa yang Daud lakukan dalam permintaan-permintaan ini mengingatkan kita, ya, bagaimana sikap kita dalam berdoa. Daud menginginkan agar Allah melindunginya. Dengan apa? Dengan belas kasihan. Sekali lagi kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu atau belas kasihan Allah itu adalah sumber yang tidak bisa kita paksakan. Itu harus datang dari Tuhan sendiri. Coba kita bandingkan doa permohonan Daud di dalam Mazmur 25. Hampir memiliki kemiripan. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku dipermalukan sebab aku berlindung kepadamu. Jadi dia katakan, Tuhan, Engkau menjaga aku. Engkau tidak akan mempermalukan aku. Karena aku menaruh perlindungan hanya pada Engkau. Lalu Daud juga menyebutkan dirinya sebagai seorang hamba yang percaya kepada Tuhan. Seorang yang mengangkat jiwanya kepada Allah. Di dalam Mazmur 25 ayat 1 ini dikatakan, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Jadi tidak ada pertolongan lain bagi Daud kecuali Yahweh, Allah itu sendiri. Doa ini didasarkan kepada satu kebenaran dan fakta bahwa Allah itu baik. Itu sebenarnya dasar Daud berdoa. Allah itu baik. Allah itu siap untuk mengampuni. Allah itu siap di dalam melepaskan kasih setia yang berlimpah-limpah kepada kita. Di dalam ayat 15 dari Mazmur 86 dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Kembali lagi berlimpah keset, kasih yang datang dari perjanjian Allah. Ini dasarnya Daud berdoa. Jadi kalau kita datang berdoa kepada Allah juga sama. Kita datang berdoa karena satu, kita yakin sekali bahwa dia baik.
Kita tidak perlu mempertanyakan, kita nggak perlu second guess. Kita tahu bahwa Dia Allah yang baik. Bukan cuma baik, Dia Allah yang mengampuni. Jadi makanya ketika kita datang berdosa, kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita mau jujur sama Dia. Karena ujungnya adalah pengampunan. Dan berlimpah kasih karunia-Nya. Artinya ketika kita pun mengalami keadaan di mana kita terpuruk lalu perlu sebuah pemulihan. Tuhan siap untuk melakukannya. Nah, kembali kita lihat dulu Mazmur ini secara struktur. Mazmur ratapan ini dibagi ke dalam 3 bagian besar. Ayat 1 sampai 7 itu adalah doa permohonan. Jadi semua doa yang dinaikkan itu dari ayat 1 sampai 7. Lalu ayat 8 sampai 13 menjadi sebuah pujian. Menjadi sebuah sumpah atau janji Daud untuk dia bersyukur kepada Tuhan atas jawaban Tuhan dalam doa-doanya. Jadi dengan iman dia mengucap syukur. Lalu kemudian ayat 14 sampai 17 kembali lagi di sini dia bermohon kepada Tuhan. Jadi ini sebenarnya salah satu pola doa. Kita bermohon, kita memuji Tuhan, kita bersyukur, kita bermohon lagi. Ya, jadi jangan terpaku kepada satu pola doa. Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 sampai dengan 20, berdoalah dalam segala doa dan permohonan. Berarti segala jenis pola-pola doa, variasi-variasi doa. Mau doanya mesti angkat tangan, doanya berlutut, doanya berdiri, berdoanya diam, senyap, berdoanya dengan suara keras, berdoa di tempat umum, berdoa di tempat pribadi atau di kamar di mana tidak ada orang melihat, berdoa sambil duduk, berdoa sambil berdiri. Semua doa itu adalah variasi. Jadi kita dikatakan datanglah dengan doa dan permohonan. Nah, permohonan di sini juga ada 2. Ada permohonan umum, ada permohonan yang spesifik. Dan kita bisa melihat bagaimana Daud di sini kadang dia berbicara tentang permohonan umum. Tapi juga seringkali dia berdoa dengan permohonan khusus. Kenapa ini perlu? Semakin spesifik doa kita, itu caranya Tuhan memperlihatkan kekuatan dan kuasanya. Ya, makin kita lihat doa itu spesifik dan Tuhan jawab, di situ orang bilang, wow, Tuhan kamu peduli ya, sampai segitunya dia tahu, sampai segitunya dia menjawab. Karena seringkali kita berdoa itu tidak berani datang kepada Allah untuk meminta, bermohon secara spesifik. Padahal sebenarnya itulah cara Tuhan untuk memperlihatkan kemurahan dan kuasanya. Jadi mari kita mulai membangun satu keyakinan doa untuk kita tahu bahwa karena Allah itu baik, karena Dia pengampun, karena Dia berlimpah dalam kasih setia, saya akan datang bermohon kepada Tuhan. Dan juga ada puji-pujian sebagai langkah iman saya. Nah, dari doa Daud ini ada 4 pelajaran yang kita bisa petik tentang doa. Yang pertama, ayat 5 dan 15. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ayat 15, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Yang pertama, kita belajar bahwa Daud tidak meragukan kemampuan Yahweh dalam menolongnya menghadapi keadaan yang menekannya. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, kita mesti datang dengan sebuah keyakinan. Saya nggak ragu dengan kemampuan Allah kita.
Saya tidak ragu bahwa dia pasti akan menolong saya. Dia mau menolong saya. Seringkali kita tuh tidak punya pertanyaan bahwa Allah itu sanggup atau tidak. Kita selalu akan jawab, ya dia pasti sanggup. Dia sanggup. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan kedua, dia mau apa enggak? Dia bersedia apa enggak? Lalu kemudian kita bilang, oh iya ya. Kenapa ya makanya doa saya enggak dijawab ya? Saya ini begini, saya masih kurang ini, saya masih kurang itu. Itu dia. Karena kita berpikir bahwa dia belum tentu mau menjawab doa kita. Tapi di sini Daud jelas bilang, kepada mereka yang berseru kepada Tuhan. Artinya berseru bukan sekedar teriak-teriak, siapa aja Allah yang mau menjawab doa saya. Bukan, itu kan kalau orang yang lagi panik, misalnya dalam kondisi dia sudah kebakar atau dia lagi tenggelam, dia teriak aja siapa aja nama Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Bukan seperti itu yang dikatakan oleh Daud di sini. Dikatakan bahwa Tuhan akan menjawab, bersedia menjawab kepada mereka yang berseru dengan iman kepada Allah. Dalam konteks perjanjian baru, hanya kepada mereka yang berseru kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada iman Yesus Kristus, bukan kepada iman Allah generik. Bukan. Hanya kepada iman terhadap Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di sini. Allah berlimpah kasih karunia-Nya. Yang kedua, bukan cuma kita tidak meragukan kemampuan dan kesediaan Tuhan di dalam menolong kita. Tapi dalam ayat 8 sampai 13 di sini Daud memuji dan menegaskan akan kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan ilah atau dewa manapun atau kekuatan apapun di dalam alam semesta ini. Mari kita lihat pernyataan Daud. Tidak ada, ayat 8, yang seperti engkau di antara para ilah. Itu. Ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau lakukan. Sebab engkau besar, ayat 10. Melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja ya. Tidak ada yang lain yang mampu melakukan keajaiban seperti Allah melakukannya. Allah tidak terbandingkan. Kalau kita berdoa, ini harus ada di dalam benak kita. Pribadi yang saya sedang temui, pribadi yang saya sedang minta pertolongan, tidak ada bandingnya. Tidak bisa terkalahkan. Dan akan selalu melakukan perbuatan ajaib yang tidak bisa kita pikirkan dengan nalar manusia secara logika. Itulah yang namanya keajaiban atau mujizat. Karya yang mengatasi logika hukum natural. Itu sebabnya dikatakan supranatural. Di atas hal-hal yang natural atau hal-hal yang alamiah. Yang ketiga, tadi pelajaran pertama, jangan ragukan kemampuan Yahweh dan kesediaannya. Yang kedua, bahwa Allah yang kita hampiri itu adalah Allah yang tidak terbandingi, tidak tertandingi. Nah yang ketiga, untuk kita berdoa kita harus mengerti akan jalan-jalan Allah. Mari kita lihat ayat 11. Ini penting ayat 11 ini. Karena di sini diperlihatkan prinsip doa. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Jadi pada waktu kita mengalami kesesakan, pada waktu kita sedang meminta jawaban, kita mesti tanya sama Tuhan, Tuhan, dalam saya berseru kepada Engkau ini, perlihatkan jalan-jalanmu. Nah dari mana kita tahu jalan-jalan Tuhan? Dari firman. Itu sebabnya, kalau kita berdoa, di samping saudara mesti ada Alkitab. Agar kemudian ketika Roh Kudus menuntun kita kepada firman-Nya, kita dituntun kepada jalannya. Karena doa itu harus selaras dengan firman. Didasarkan kepada firman, selaras dengan firman, supaya kemudian bisa membawa kemuliaan kepada Allah. Jadi, satu, kita mesti datang dengan jalan Tuhan. Sehingga
tidak ada gunanya. Saya mau mengatakan ini dengan cukup tegas. Tidak ada artinya orang percaya yang memohon-mohon, ngemis-ngemis sama Tuhan dalam doanya, bila dia tidak memutuskan untuk tunduk, hidup menurut kebenaran Tuhan. Kalau cuma sekedar ngemis-ngemis supaya dia ditolong, lalu kemudian dia lupa, tidak ada gunanya kita berdoa seperti itu. Karena Tuhan bukan sekedar ATM alam semesta, yang kalau kita tahu kodenya, passwordnya, cara mendekatinya, kita bisa dapat semuanya. Dia bukan seperti itu. Dan jangan perlakukan Allah seperti itu. Itu sangat tidak menghormati dia. Kita mesti sadar, dia Allah, bukan saya. Jadi kalau saya ingin minta kepada Tuhan, maka itu with his term, not our term. Kira-kira begitu kan? Kalau kita misalnya minta pinjaman kepada bank, siapa yang berkuasa menentukan persyaratan? Bank, bukan kita. Kalau kita sanggupi, ya kita akan dapat fasilitasnya. Demikian dengan Allah. Dan Allah di sini mengatakan apa persyaratannya? Jalan-jalan Tuhan. Hiduplah menurut kebenarannya. Lalu bukan cuman itu, bukan cuman bersedia hidup, tetapi yang terakhir, yang keempat, membulatkan tekad, membulatkan hati untuk berjalan di dalam kebenaran dan tidak meragukannya. Dengan kata lain, kalau kita bilang bulatkan hati, tidak boleh ada mendua, tidak boleh ada keraguan-raguan. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Jadi saya sudah menetapkan, memberikan sebuah komitmen, saya tidak akan ragu. Saya akan pegang nama Tuhan itu. Bapak Ibu, kita tahu nama Tuhan itu menggambarkan karakteristik akan apa yang dia bisa lakukan. Contoh, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Berarti di dalam namanya ada kuasa kesembuhan. Yehova Rohi, Allah yang menjadi gembala kita. Dia memberi tuntunan. Yehova Syamah, Allah yang hadir menyertai kita, berjalan di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, bahkan sampai kalau kita pun jatuh di bawah, Tuhan tetap hadir di sana. Jehovah Shalom, Allah yang menjadi damai sejahtera, penggenapan, completeness di dalam hidup kita. Jehovah Nisi, Allah Panji, kemenangan kita. Jadi ketika kita membulatkan tekad kita, membulatkan hati kita untuk takut, hormat kepada nama Tuhan itu, maka kita akan bisa melihat kuasa Allah itu terjadi di dalam doa kita. Bukankah firman Tuhan berkata nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan beroleh selamat. Jadi pada waktu kita berdoa, apa yang diajarkan oleh Daud di dalam doa di dalam Mazmur 86 ini diulangi lagi oleh Yakobus. Betapa pentingnya untuk kita tidak boleh mendua hati. Mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai 8. Hendaklah ia, orang percaya ini, memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Nah itu, mendua hati itu bimbang. Kadang percaya, kadang enggak. Hari ini percaya, besok enggak. Nanti percaya karena dengar firman, besok enggak percaya karena dengar kata orang. Satu kali ada teman saya memberikan sepatu bermerek dan asli kepada seorang anak teman saya. Dan dia, semua orang bilang, wah bagus sekali sepatunya. Cocok buat kamu. Dia bawa pulang. Tapi kemudian dia udah, wah ini bagus ini sepatunya. Dan itu susah cari barangnya.
Tapi kemudian dia mulai telepon teman-temannya. Dia bilang, jangan-jangan itu mirror. Jangan-jangan itu KW super. Jangan-jangan itu palsu. Dan akhirnya dalam perjalanan 30 menit, dia berubah pikiran. Dia lebih yakin apa yang kata temennya daripada apa yang si penjual ini. Dan saya tahu karakter si penjual ini adalah orang yang jujur, berintegritas. Dan dia bilang, Pak, kalau saya mau bilang itu mirror, dari pertama saya akan bilang itu mirror. Kalau enggak mungkin. Saya mempertaruhkan nama saya. Saudara-saudara, ini yang namanya mendua hati. Akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Dan itu adalah asli. Seringkali kebenaran itu datang dengan cara yang kita bilang, kok kayaknya enggak keren ya, gitu. Firman Tuhan itu seringkali datang kepada kita tuh enggak keren, kalah keren sama dunia kelihatannya, kalah gemerlap karena bungkusnya seringkali lebih menarik yang dunia itu. Sehingga kemudian kita pikir, ya Firman bilang begini, tapi fakta bilang begitu, orang-orang bilang begini. Lama-lama kita mendua hati. Nah, coba perhatikan ayat lanjutnya. Dikatakan, sebab orang yang bimbang, orang yang mendua hati, seumpama gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Bagi Bapak Ibu yang pernah naik kapal, mesinnya mati. Gak usah di laut luas, gak jauh-jauh, di Ancol aja. Naik boat, mesinnya mati. Saya ingat waktu saya melakukan ibadah, memimpin satu keluarga melakukan ibadah di laut, mesinnya mati. Goyang begini. Wah, semua orang udah mulai mabuk. Padahal tenang, tidak ada angin yang terlalu kencang. Bayangkan, hanya angin biasa. Gelombang itu membuat mereka sudah goyang. Itu orang yang bimbang seperti dikatakan. Goyang. Karena tidak ada power di situ, tidak ada yang mendorong dia. Dia hanya mengikut apa yang ada di sekitarnya. Karena kalau kapal itu ya, mesinnya jalan, walaupun ada ombak, dia akan tetap stabil. Tapi kalau mesinnya mati, ya sudah, dia akan diperintah oleh keadaan sekelilingnya. Bulatkan hatimu, dikatakan oleh pemazmur. Dikatakan kemudian, orang yang demikian, orang yang bimbang tadi, orang yang peragu, orang yang mendua hati, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya, mohon maaf, doamu gak akan dijawab. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Sebentar percaya, sebentar tidak percaya. Hari ini terima, besok kehilangan. Gak akan dapat. Dan seringkali kita tahu bahwa doa itu belum tentu langsung kita terima jawabannya hari ini. Memerlukan waktu. Nah, disitulah kita harus membulatkan hati kita untuk mengatakan, saya tetap percaya. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan, saya akan menerima janji Tuhan. Hal yang sama kita lihat di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Sekali lagi Yakobus memperingatkan orang percaya. Mendekatlah kepada Allah. Nih dalam kita berdoa ya, kita mendekat kepada Allah. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikan dirimu. Basuh dengan darah Yesus. Datanglah dengan hati yang tulus. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Ternyata orang ragu-ragu di sini kategori pendosa. Sucikan hatimu. Ini dengan kata lain sama seperti di dalam Mazmur 86 tadi. Bulatkan hatimu. Ayo kita datang dengan mengatakan, saya tidak punya pilihan lain kecuali Allah.
Pada waktu saudara mengambil keputusan itu, saudara akan lihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tuhan akan datang dengan pertolongannya yang ajaib. Kiranya pelajaran ini akan menolong kita bertumbuh di dalam doa-doa kita setiap hari. Kami bersyukur Bapa untuk pengajaran firman-Mu pada hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup dan mau menolong kami. Engkau adalah Allah yang tidak tertandingi dan terbandingkan dari seluruh ilah yang ada di alam semesta. Engkau sanggup melakukan keajaiban di luar nalar-nalar manusia dan logika-logika alam. Engkau Allah yang supranatural. Kami berdoa agar pada waktu kami berdoa, kami memutuskan untuk mendapatkan jalan-jalan Tuhan. Kami memutuskan untuk menuruti jalan-jalan-Mu. Percaya bahwa jalan-Mu adalah jalan yang terbaik, jauh daripada yang lain. Dan tolonglah kami Tuhan untuk membulatkan hati kami. Ampuni kami para peragu-peragu. Ampuni kami bila kami selama ini mendua hati. Ampuni kami karena kami selain mendengar firman, kami juga mendengar suara-suara dunia, suara-suara kedagingan yang membuat kemudian kami bimbang dengan janji Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau membulatkan hati kami, menerima janji firman-Mu dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang menolong kami adalah Tuhan yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.